Halo ikan lovers, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan membahas soal latihan SKB perikanan tentang budidaya. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and comment agar saya menjadi lebih semangat untuk membuat konten-konten soal SKB berikutnya. Oke, langsung saja. Ada pun teman-teman kita ini ada yang merequest aku cuma salah satu yang nomor 10 bikin soal yang lebih sulit bang. Oke, saya akan coba bikin soal yang lebih sulit karena banyak teman-teman dari jurusan yang lain bukan perikanan, yaitu dari biologi, akuntansi dan lain-lain yang mendaftar ke KKP, makanya saya buat dasar-dasar perikanan. Jadi kita akan bertahap sulitnya gitu, dari mudah, dari dasar, dan akan makin lama makin sulit seperti itu. Lalu ada lagi, terus bikin konten kayak gini bang, mantap ilmunya. Oke, terima kasih atas komennya. Bikin soal perikanan budidaya dong bang. Oke, saya terima requestannya dan kita mulai latihan soal SKB perikanan budidaya. Langsung saja masuk soalnya. Aquaculture merupakan proses pengaturan dan perbaikan organisme akuatik untuk kepentingan konsumsi manusia. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh A. Webster, B. Burdach, John E. C. Wetton, D. Boyd, E. Watanabe. Silakan kalian jawab. Saya beri waktu 3 detik. Oke, langsung saja kita bahas. Aquaculture merupakan proses pengaturan dan perbaikan organisme akuatik untuk kepentingan konsumsi manusia menurut Webster pada tahun 1990. Jadi jawabannya yaitu adalah yang A, teman-teman. Oke, gimana? Yang teori-teori dari ke 5 orang ini harus dihafal, mungkin akan keluar mungkin ya. Langsung saja ke soal berikutnya. Perkawinan sedara atau dalam ikan disebut sebagai A. Inbreeding, B. Sex reversal, C. Breeding, D. Gynogenesis, E. Hermaphrodit. Oke, silakan jawab. Oke, langsung kita bahas saja. Perkawinan sekerabat atau inbreeding dalam perkawinan organisme terkait erat dalam kekerabatan. Ini bertentangan dengan tujuan biologis dari perkawinan, yaitu pencampuran DNA. Jadi jawabannya yaitu adalah yang A ya teman-teman, inbreeding. Oke, gimana? Sulit atau masih mudah? Masih mudah lah ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Pemijahan dengan menggunakan ovaframe atau hormon buatan, dan kemudian ikan disatukan dalam satu wadah disebut pemijahan. A. Pemijahan buatan, B. Pemijahan alami, C. Pemijahan semi buatan, D. Intensif, E. Tradisional. Oke, gimana? Apakah sudah tahu jawabannya? Langsung saja kita bahas. Pemijahan ikan secara semi buatan adalah pemijahan ikan yang terjadi dengan memberikan rangsangan hormon, contohnya seperti ovaframe, untuk mempercepat kematangan gonad, tetapi proses ovulasinya terjadi secara ilmiah di kolam. Bisa disebut di wadah pemijahan juga bisa, di kolam juga bisa. Jenis ikan yang sudah dapat dilakukan pemijahan secara semi buatan antara lain yaitu ikan bawal, lele, kakap, dan kerapu. Jadi kita lihat dari opsinya ini, pemijahan buatan yaitu full manusia, yaitu disuntik ovaframe, kemudian ikan jantan dan betina telurnya disatukan atau dikeluarkan spermanya dan sel telurnya disatukan
secara buatan oleh manusia, campur tangan manusia. Jika alami tidak menggunakan hormon atau tidak disuntik hormon, jadi langsung disatukan dalam satu bak pemijahan. Lalu pemijahan semi buatan seperti soalnya dilakukan semi buatan, jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, lanjut soal berikutnya. Cara pengembangan balikan arah perkembangan kelaminnya ikan yang seharusnya berkelamin jantan diarahkan perkembangan gonadnya menjadi betina atau sebaliknya. Teknik ini dilakukan pada saat belum terdiversifikasinya gonad kelamin ikan secara jelas antara ikan jantan dan betina pada waktu menetas, disebut dengan A. Inbreeding, B. Sex reversal, C. Breeding, D. Gynogenesis, E. Hermaphrodite. Silakan teman-teman bisa dijawab. Oke, langsung aja kita bahas. Sex reversal merupakan cara pembalikan arah kelamin ikan yang seharusnya berkelamin jantan diarahkan perkembangan gonadnya menjadi betina atau sebaliknya. Teknik ini dilakukan pada saat belum terdiversifikasinya gonad, biasanya pada larva ikan secara jelas antara jantan dan betina pada waktu menetas. Setelah menetas larva biasanya dilakukan teknik sex reversal. Jadi jawabannya yang B yang teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kisaran pH yang baik untuk budidaya ikan air tawar adalah A. 5,5 sampai 6, B. 6,5 sampai 6,7, C. 7 sampai 8, B. 8 sampai 9,5. Ini sangat mudah banget. Pasti bagi kalian yang pernah belajar budidaya pasti tahu. Langsung aja kita jawab. Optimal untuk ikan berkisar antara 6,5 sampai 8,5 menurut Anominus tahun 2019. Pertumbuhan ikan akan menurun jika pH berada di bawah 6,5, di atas 9,5, tetapi pertumbuhan yang optimal pada kisaran 7 sampai 8 menurut Stringer, sehingga pH di embung tergolong optimal untuk ikan nila. Jadi jawaban yang paling optimal yaitu yang C ya teman-teman. Ini juga bisa tapi nggak terlalu, ya bisa cuman nggak terlalu optimal, tapi menurut Stringer yang jelas referensinya 7 sampai 8. Kalau ini masih belum jelas referensinya dari mana, orangnya juga nggak ketahuan. Dari Stringer ini jelas kisaran 7 sampai 8, jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Oke. 7 juga menurut penelitian atau menurut dari referensi paling baik ya. Jadi cari opsi-opsi yang ada 7. Oke. Lanjut. Soal berikutnya. Budidaya ikan lebih dari satu jenis organisme aquaculture di kolam yang sama disebut sebagai A. Polyculture, B. Monoculture, C. Penculture, D. Aquaculture. Silakan dijawab. Oke, langsung aja kita bahas. Polyculture adalah budidaya lebih dari satu jenis organisme aquaculture di kolam yang sama. Diharapkan produksi ikan di kolam bisa dimaksimalkan dengan adanya polyculture. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman, polyculture dengan membudidayakan dengan ikannya campuran. Lalu monokultur fokus ke satu spesies atau satu ikan doang. Lalu penculture yaitu menggunakan jaring atau menggunakan sekat-sekat jaring ya. D ini aquaculture. Aquaculture adalah budidaya perairan. Oke, gimana? Mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan antara air dan oksigen pada pengepakan adalah atau pemakingan adalah A 2:1, air dan oksigen 2:1, B 1:2, C 1:1, D 2:2, E 3:2. Silahkan bisa dijawab teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas.
Oksigen dari tabung dialirkan ke kantong plastik sebanyak 2/3 volume dari keseluruhan rongga. Perbandingan air oksigen 1:2. Pertanyaannya air dan oksigen sama, yaitu jadi jawabannya B ya teman-teman, 1:2. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Makan alami yang termasuk zooplankton adalah A. Skeletonema, B. Scorella, C. Spirulina, D. Alga, E. Daphnia. Silakan dijawab teman-teman. Oke, langsung kita bahas. Daphnia sp adalah plankton golongan zooplankton, dikenal sebagai makan alami sebab mengandung protein yang cukup tinggi, sekitar 42,60%. Protein tersebut sangat dibutuhkan oleh ikan stadia benih untuk menunjang pertumbuhan. Daphnia individu jantan dapat membuahi ratusan individu betina dalam satu periode. Jadi jawabannya adalah Daphnia ya teman-teman. Oke, jawabannya yang E. Kita bisa lihat phytoplankton ini kebanyakan rela, lena, kebanyakan nema kata-katanya, dan alga ini juga phytoplankton. Oke, langsung lanjut ke soal berikutnya. Gambar berikut seseorang sedang A. mengukur kecerahan air, B. mengambil sampel plankton, C. sampling benih, D. memasang jangkar, E. mengukur suhu air. Silahkan dijawab teman-teman. Oke, langsung kita bahas. Sexy disk divisibility ini merupakan alat ukur sexy disk, pasti teman-teman tahu kalau yang perikanan, dengan satuan cm. Pengukuran kecerahan digunakan untuk pengukuran kecerahan sexy disk dengan skala pengukuran dan lain-lain. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman, untuk mengukur kecerahan air. Oke, langsung ke soal berikutnya. Konsep optimalisasi sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif, kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan merupakan istilah dari A. ekonomi perikanan terpadu, B. perikanan ekonomi, C. perkembangan perikanan, D. sumber perikanan, E. ekonomi biru. Oke, silakan teman-teman jawab. Jika teman-teman sering melihat berita terbaru tentang KKP, pasti teman-teman juga tahu konsep ini, konsep terbaru dari KKP dan konsep terbaru dari untuk Indonesia. Oke, langsung aja kita bahas. Blue economy merupakan konsep optimalisasi sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan keberlestarian lingkungan. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman, ekonomi biru, yaitu blue economy. Dengan adanya ulang tahun KKP yang kedua, KKP memberi tema ekonomi blue economy. Oke, gitu saja soal SKB tentang budidaya perikanan, nggak terlalu sulit, masih medium. Diharapkan teman-teman yang bukan dari jurusan perikanan juga dapat mengerti tahap demi tahap agar tidak terketinggalan dan mampu bersaing dalam ujian SKB. Oke, sekian dari saya dari latihan soal kali ini. Jika ada kekurangan silakan di komen, silakan ketik di komen. Jika ada request ingin materi apa, silakan di komen dan saya akan coba cari materinya. Dan jangan lupa like, subscribe, and komen agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten ini. Dan terima kasih telah menyimak video ini dan mengklik video ini. Sampai jumpa dan see you again.
Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good, good. Good morning, sun. Good, good morning, life. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good, good morning, sun. Good, good morning, sun.